Oke teman-teman, kali ini di hadapan saya sudah ada sebuah parametric equalizer dari ADS dengan tipe AD258. Kali ini saya akan mereview fitur-fitur yang ada di parametrik ini dan juga sedikit bahas kelebihan dan kekurangannya, dan juga kita cek sound sebentar. Oke, lanjut. Oke, kita mulai dari bagian depan. Di depan sini ada sekitar 11 tune control dari equalizer ini. Yang pertama paling kiri ada master volume, ini untuk volume musik. Di sini juga ada subwoofer volume, ini untuk volume subwoofer. Kemudian ada sub frekuensi, ini untuk mengatur frekuensi subwoofer. Kemudian ini ada fader. Fader ini untuk mengatur keseimbangan dari ini output rear dan frontnya. Ini untuk mengatur besar kecilnya volume front dan rearnya. Kemudian di sini ada tombol. Sini untuk mengatur input dari equalizer ini, apakah dia menggunakan input dari CD atau dari aux. Kemudian di sini ada tune control equalizernya untuk ini mulai dari frekuensi 50 Hz sampai 12 kHz. Oke, di sini untuk bassnya, kemudian sini vokal, di sini untuk treble bagian sini. Oke, kita lanjut bagian belakang. Oke teman-teman, di bagian belakang di sini ada sekitar 10 port untuk RCA. Di sini ada sekitar 3 output dan 2 input. Kemudian di sini untuk daya. Oke, kita mulai dari sini. Di sini ada output untuk subwoofer kiri dan kanan. Kemudian ada output untuk rear kiri dan kanan, dan juga front kiri dan kanan. Kemudian sini ada inputnya, ada 2. Ada yang untuk aux kiri dan kanan, ada juga yang dari CD kiri dan kanan. Oke. Kemudian kita lanjut di sini. Di sini untuk dayanya dia menggunakan 12 volt. Dia menggunakan daya DC atau dari aki. Kalian juga bisa menggunakan adaptor atau power supply dengan tegangan DC, DC. Oke, seperti ini. Di sini untuk plusnya, kemudian di tengahnya untuk remote. Ini bisa kalian jumper dari yang positif ke remote atau dari daya ke remote. Kemudian di sini ada ground. Di sini untuk negatif kalian bisa pasang di sini. Oke. Oke, kita bahas beberapa kelebihannya dan kekurangannya. Yang menurut saya ini kelebihannya salah satunya adalah ukurannya yang bisa dibilang agak kecil ya, tidak makan tempat. Bahkan ini sedikit lebih besar dari tangan saya yang kecil ini. Dan juga kelebihan lainnya ada di port-portnya ini. Menurut saya port sebanyak ini sangat berguna sekali jika ingin membagi suara. Jika kalian ingin membagi subwoofer dan rearnya, jika kalian ingin khusus bass, ini bisa khusus bass, dan in frontnya khusus suara tinggi high, kalian bisa membagi itu. Dan juga ada input, 2 input di sini sangat membantu sekali jika saya ingin menggunakan aux ya, dan juga jika saya ingin menggunakan ini CD, sangat berguna sekali untuk inputnya ya, bisa diganti-ganti tanpa mencopot-copot kabelnya lagi. Kita tinggal tekan tombol-tombolnya yang ada di sini, langsung bisa mengganti mode. Ya, itu sangat membantu sekali, guys. Dan kekurangan dari parametrik ini, saya pikir tidak ada colokan untuk mic ya. Wah, tidak bisa untuk karaoke ya. Tapi tidak apa-apa. Kita punya port CD sini, kita bisa sambung ke sini, sambung menggunakan ini jika ingin karaoke. Bisa kita pasang mic di sini ya.
terus kita sambung ke sini. Nah, inilah inilah kegunaan dari input 2 ini yang sangat membantu sekali jika ingin karaoke. Kemudian kekurangan yang kedua menurut saya, dia tidak punya Bluetooth, jadi ya tidak bisa jauh-jauh ya, harus pakai kabel aux begini. Menurut saya itu agak kurang, tapi kebetulan ini bisa Bluetooth guys. Jadi jika saya ingin Bluetooth, saya tinggal ganti mode ke input yang satu ini, CD. Nah, sudah bisa Bluetooth guys. Bluetoothnya dari situ, kemudian dari suaranya ke situ ke sini, sudah bisa Bluetooth dan karaoke guys. Itulah kelebihan dari port 2 ini menurut saya, dan itu kekurangannya. Oke guys, sekarang kita cek sound. Kurang lebih suaranya seperti ini. Kita ganti lagu ke berikutnya. Coba kita tambah subwoofer sedikit. Coba lagu dangdut. Seperti itu suaranya. Oke teman-teman, untuk suara yang dihasilkan oleh parametrik ini menurut saya sudah lumayan bagus ya, sudah lumayan balance begitu. Untuk low frekuensinya udah mantap, cukup horek untuk subwoofernya, kemudian midnya tidak mendem, untuk vokal dia bagus, dan high frekuensinya treble-nya juga oke. Kemudian itu kembali lagi ke kualitas musik yang kita mainkan, apa dia HD atau tidak, apa dia yang kualitas tinggi atau tidak, itu kembali lagi ke musiknya untuk suara yang dihasilkan, dan juga berpengaruh sama kualitas dari speaker yang kita gunakan. Oke, mungkin sampai sini dulu review dan cek sound kali ini. Oke teman-teman, silahkan tulis pendapat kalian di komen, dan jika kalian suka video ini silahkan like, dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, see you.